seorang gadis gemuk pernah dihina habis-habisan oleh seorang CEO arogan. Katanya, dia tak pantas berdiri di sisinya, bahkan tak layak bermimpi jadi pasangannya. Namun, siapa sangka gadis itu bangkit dari luka. Dengan perjuangan luar biasa, ia berhasil menurunkan berat badan hingga 250 kilogram. Kini ia menjelma menjadi wanita anggun dan sukses. Tak disangka, sang CEO yang dulu menghina justru jatuh hati dan berusaha merayunya kembali. Tapi, apakah gadis itu akan menerima pria yang dulu meremukannya? Atau memilih jalan hidup baru? Inilah kisah penuh luka, perjuangan, dan balas dendam elegan. CEO menghina gadis gemuk, tapi kini merayunya setelah gadis itu turun 250 kilogram. Lampu kristal bergemerlap, dentingan gelas sampahnya bergema, dan musik klasik mengalun indah di sebuah ballroom hotel bintang 5. Malam itu, perusahaan besar milik Leonardo Dirgantara, CEO muda paling tampan dan kaya di Jakarta, sedang menggelar pesta ulang tahun perusahaannya yang ke-15. Di tengah keramaian, seorang gadis bernama Amara Pradipta melangkah masuk dengan gaun biru sederhana. Wajahnya bulat, tubuhnya besar, dan langkahnya sedikit ragu. Ia bukan tamu penting, hanya putri dari salah satu staf perusahaan yang diundang. Namun, di balik rasa malunya, Amara menyimpan keberanian. Sejak lama, ia diam-diam mengagumi Leonardo. Baginya, pria itu adalah sosok sempurna, tampan, pintar, sukses, dan dipuja banyak wanita. "Amara, kamu yakin mau coba bicara sama dia?" bisik sahabatnya Rani yang ikut menemani. Amara menggenggam erat clutch kecilnya. "Aku cuma mau mengucapkan selamat, itu aja." Ia menarik napas panjang, lalu melangkah mendekati Leonardo yang sedang dikerumuni banyak orang. Saat tiba di hadapannya, suara Amara bergetar. "Selamat ulang tahun untuk perusahaan Anda, Pak Leonardo. Semoga makin sukses." Leonardo menoleh, menatap Amara dari ujung rambut sampai kaki. Tatapannya dingin. Senyuman yang tadi ia berikan pada tamu lain hilang seketika. "Dan kamu siapa?" tanyanya datar. Aku Amara, putri dari Ibu Ratna, staf bagian keuangan," jawabnya lirih. Beberapa tamu mulai melirik, menahan tawa. Leonardo senyum miring, lalu mendekat dengan nada suara mengejek. "Kau datang ke pesta ini dengan gaun seperti itu. Kau pikir aku nggak tahu kenapa kau menghampiriku? Jangan bilang kau punya mimpi untuk jadi bagian dari hidupku." Amara tercekak. Aku hanya..." Leonardo memotong. Suaranya kini lebih keras sehingga beberapa orang bisa mendengar. "Dengar baik-baik. Gadis gemuk seperti kamu tidak pantas berada di sampingku. Aku hanya memilih yang terbaik, yang sempurna. Jadi jangan buang waktumu." Ruangan hening. Beberapa tamu tersenyum sinis. Amara merasa wajahnya panas, matanya berkaca-kaca. Ia buru-buru menunduk, lalu berlari keluar ballroom dengan langkah terburu. Rani menyusulnya. "Mara, tunggu!" Di luar, di lorong hotel, Amara akhirnya menangis sejadi-jadinya. Kata-kata Leonardo menusuk hatinya lebih dalam daripada pisau. "Aku bodoh sekali, Ran. Aku cuma ingin mengucapkan selamat. Kenapa dia harus menghina aku seperti itu?" Rani memeluknya erat. "Dia memang sombong, tapi jangan biarkan kata-katanya bikin kamu hancur." Namun di lubuk hati Amara, rasa sakit itu berubah menjadi api. Malam itu, ia bersumpah. Suatu hari, ia akan berubah. Bukan untuk Leonardo, tapi untuk dirinya sendiri. Hari-hari setelah pesta itu menjadi titik balik hidup Amara. Ia mulai menjaga pola makan, bangun pagi untuk olahraga, dan perlahan mengubah gaya hidupnya. Awalnya sulit, sangat sulit. Perutnya sering berontak saat diet. Tubuhnya sakit karena olahraga berat, bahkan ia sering hampir menyerah. Namun setiap kali ingin berhenti, ia mengingat wajah Leonardo saat menghina dirinya.
Gadis gemuk seperti kamu tidak pantas berada di sisiku." Kata-kata itu seperti cambuk, membakar semangatnya. Amara mencoba berbagai program, dari diet ketat, olahraga intensif, hingga konsultasi medis. Prosesnya panjang, bertahun-tahun. Ia gagal berkali-kali, jatuh, lalu bangkit lagi. Namun perlahan hasilnya mulai terlihat. Berat badannya turun, tubuhnya mengecil, wajahnya semakin tirus, dan Rani selalu ada di sisinya, memberi dukungan. "Kamu luar biasa, Mara. Lihat cermin. Itu hasil kerja kerasmu." Amara menatap bayangan dirinya. Masih jauh dari sempurna, tapi ia bisa melihat perubahan nyata. Senyumnya muncul pelan-pelan. "Aku bisa. Aku pasti bisa." 5 tahun berlalu. Amara bukan lagi gadis gemuk yang dulu dihina. Ia kini tampil mempesona. Tubuhnya proporsional, kulitnya sehat, wajahnya cantik dengan aura percaya diri. Namun lebih dari itu, ia kini seorang konsultan keuangan sukses yang sering bekerja sama dengan perusahaan besar. Namanya mulai dikenal di kalangan bisnis. Prestasinya membuat banyak orang kagum, bahkan tanpa tahu kisah pahit di baliknya. Suatu sore, Amara menghadiri sebuah acara seminar bisnis di hotel mewah. Ia tampil dengan setelan elegan, rambut panjang tergerai rapih dan senyum yang memikat. Di ruangan itu juga Leonardo hadir sebagai pembicara utama. Saat ia melangkah masuk, sorot mata banyak pria langsung tertuju padanya. Leonardo sempat tertegun. Jantungnya berdetak kencang tanpa alasan. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Ia tak mengenali Amara sama sekali. Hingga seseorang berbisik di telinganya. "Itu Amara Pradip, Pak. Dia konsultan keuangan yang sukses beberapa tahun belakangan. Hebat sekali ya. Dulu katanya sempat berbeda penampilannya." Leonardo mengangguk, mencoba tenang. Namun matanya terus mengikuti Amara sepanjang acara. Ada sesuatu pada wanita itu yang membuatnya sulit berpaling. Setelah acara selesai, Leonardo menghampiri Amara dengan senyum ramah. "Selamat sore, saya Leonardo. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda." Amara menoleh, menatapnya dengan tatapan dingin namun elegan. Senyum tipis terlukis di bibirnya. "Selamat sore juga, Tuan Leonardo. Saya tahu siapa Anda. CEO yang terkenal itu, bukan?" Nada suaranya sopan, tapi ada ketegasan yang membuat Leonardo sedikit terintimidasi. Ia tidak menyadari wanita di depannya adalah gadis yang dulu ia hina habis-habisan. Beberapa hari kemudian, Leonardo menghubungi Amara dengan alasan bisnis. Ia mengundangnya makan malam untuk membicarakan kerjasama. Namun suasana pertemuan itu lebih seperti kencan. "Amara, kamu wanita yang luar biasa. Pintar, anggun, cantik, aku kagum," ucap Leonardo sambil menatapnya dalam. "Kagum? Atau hanya terpesona pada penampilan luar saya?" Leonardo terdiam sejenak. "Tidak, aku sungguh-sungguh." Namun di hati Amara ia tahu, pria ini hanya melihat hasil akhirnya. Ia tidak ada ketika dirinya berjuang berdarah-darah menurunkan 250 kg berat badan. Ia tidak ada ketika dirinya menangis sendirian, dihina, atau merasa putus asa. Hubungan mereka semakin intens. Leonardo semakin berusaha mendekati Amara, bahkan terang-terangan menyatakan ketertarikan. Namun suatu malam, saat mereka makan malam bersama, Amara akhirnya membuka luka lama itu. "Kamu tahu nggak, Leonardo? 5 tahun lalu aku pernah menghampirimu di pesta perusahaanmu. Aku hanya ingin mengucapkan selamat, tapi yang kudapat adalah hinaan paling menyakitkan dalam hidupku." Leonardo terbelalak. "Apa?" Amara tatapnya tajam. "Ya, aku gadis gemuk itu. Gadis yang kau bilang tidak pantas berada di sampingku." Wajah Leonardo pucat, tangannya gemetar. Ia tak menyangka. "Amara, aku tidak tahu. Aku menyesal, sungguh. Aku bodoh waktu itu." Amara senyum miring. "Menyesal? Kamu hanya menyesal karena aku sudah berubah, bukan? Bukan karena kau benar-benar sadar?" Leonardo terdiam. Kata-kata itu menampar harga dirinya. Leonardo terus berusaha, tapi Amara tak pernah memberi hati. Ia memang memaafkan, tapi tidak melupakan.
Ia sudah terlalu kuat untuk kembali terjebak pada pria yang pernah merendahkannya. Dalam sebuah konferensi besar, Leonardo kembali mencoba merayu di depan banyak orang. Namun, Amara menjawab dengan lantang. "Dulu, kamu bilang aku tidak pantas berdiri di sisimu. Kini lihatlah, justru kamu yang berusaha keras untuk berada di sisiku. Tapi aku sudah tidak membutuhkannya lagi." Ruangan hening. Semua orang terkejut. Leonardo menunduk, wajahnya merah karena malu. Amara melangkah anggun meninggalkan panggung. Di luar gedung, seorang pria sederhana yang bernama Rafael, sahabat masa kecil yang selalu mencintainya tanpa peduli bentuk tubuhnya, sudah menunggunya. Amara tersenyum hangat padanya, lalu menggenggam tangannya. Ia tahu, cinta sejati bukan datang dari wajah tampan, kekayaan, atau jabatan tinggi, tapi dari seseorang yang tetap tinggal saat semua orang meremehkannya. Leonardo menatap layar ponselnya, melihat foto Amara bersama pria lain. Penyesalan menghantamnya. Ia kehilangan wanita yang kini dipuja banyak orang hanya karena kesombongan dan kata-kata kejamnya di masa lalu. Sementara Amara kini hidup bahagia. Ia bukan hanya berhasil mengubah penampilannya, tapi juga menemukan harga diri dan cinta sejati. Di depan cermin, ia berbisik dengan senyum bahagia. "Terima kasih Leonardo, karena hinaanmu, aku belajar mencintai diriku sendiri."